Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai regresi linear sederhana menggunakan Python. Untuk environment-nya nanti kita akan menggunakan Google Colab. Langsung aja kita praktekkan Google Colab. Nah, sudah ada. Buat new notebook. Kita kasih judul regresi sederhana, di mana regresi linear sederhana ini nanti ada dua variabel X dan Y. Variabel itu nanti kita cari tahu apakah ada hubungan antar keduanya. Sebelumnya kita butuh data terlebih dahulu, atau lebih tepatnya dataset ya, untuk kita olah menjadi dengan regresi linear sederhana. Banyak tempat untuk mencari dataset. Pertama bisa ke Kaggle dataset. Bisa ke bps.go.id juga. Di sini banyak data tentang penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, hingga nilai ekspor, macam-macam nih di sini. Nilai ekspor. Bisa juga dari Google dataset search. Google dataset search ya. Google juga punya bank data. So kita nyari regresi linear, simple regresi linear. Oh, nggak ada regresi linear. Diarahkannya ke Kaggle. Data regresi linear Kaggle, tadi kita cek Kaggle. Bisa juga dari kata data. Ini juga ada data-datanya di sini. Buat akun dulu. Oh, ada jumlah produksi, luas lahan, jumlah pohon, 8 kolom, pokok kandang, poska. Banyak variabel ini nanti bisa untuk regresi yang multilinear, bukan yang sederhana. Variabelnya lebih dari 2. Dari ini kita pakai Kaggle aja. Multiple linear regression. Kita cari yang simple linear regression. Simple linear regression starter kit benchmark. Oke. Kita coba yang ini. Nggak ada yang downloadnya ya. Pilih yang di sininya ada download, biar bisa kita download dan kita olah datanya. Let submission. Masih copy edit, belum download.
Kita cari yang download. Apakah ini download? Nggak bisa di download. Sini. Series. We can find that page. Oke. Nah, di sini ada salary dataset atau dataset untuk gaji. Di sini ada tombol downloadnya. Klik. Oke, download dataset as zip. Ya, minta registrasi atau login ya. Di sini saya sudah login menggunakan akun saya di Google. Yang belum punya, buat aja register gratis, kemudian login. Setelah login baru bisa download datasetnya. Nah, ini adalah dataset salary dataset. Saya ekstrak keluar. Nah, ini salary dataset. Oke, setelah datasetnya dapat, kita olah di sini. Kita upload dulu. Kalau ini belum muncul, bisa diklik bagian bawah ini ada files, klik lalu upload to session storage. Salary ya, salary dataset. Open, oke saja. Sudah muncul datanya, kemudian kita import library yang dibutuhkan untuk mendukung regresi linear sederhana. Import library. Pertama kita akan impor pandas, kemudian kita kasih alias pd as. Pandas berguna untuk membaca data frame atau membaca data yang dari ini datasetnya. Setelah pandas kita juga perlu numpy. Kita as np. Numpy itu untuk mengolah angka dalam array biasanya. Kemudian kita juga perlu import matplotlib. Matplotlib ya, as matplotlib pyplot as plt ya. Ini digunakan untuk menampilkan visual atau grafik, bisa scatter bisa, jadi melihat polanya seperti apa. Nanti kita praktekkan. Kemudian kita perlu juga sklearn. Nah, ini dari linear model untuk membuat model linear regresinya. Linear regression. Oke, setelah selesai kita mengetik library apa yang diperlukan, kita klik Ctrl Enter untuk running library ini. Ctrl Enter atau di sini di play ini bisa. Kemudian Ctrl Enter bisa. Kemudian kita buat baris kode baru, bisa dari sini disorot saja, klik code, atau bisa dengan Ctrl plus M plus B. Nah, suka yang mana silahkan pilih. Kemudian setelah impor library kita butuh kode untuk menarik data ke lembar kerja kita. Ini dataset ini.
Menampilkan data. Yang pertama kita buat variabel df atau data frame yang isinya itu untuk membaca data CSV. Di sini karena sini .csv, berarti ini read CSV. Kalau di sini .xlsx, dengan kata lain itu file Excel, maka di sini underscore-nya Excel, seperti itu. Read Excel untuk membaca data Excel. Karena kita file saya CSV, maka ketik CSV. Kemudian dalam kurung titik koma. Titik koma ini untuk menaruh nama dataset kita. Boleh ditulis seperti ini, salary underscore dataset, atau klik kanan saja, pilih copy paste, kemudian paste di sini. Setelah itu kita cek datanya isinya apa ya. Dengan df.head itu memanggil 5 baris data. Di sini ada kolom unnamed, kemudian years experience dan salary. Ada berapa data, kita bisa cek print data frame, ada 29 data. Karena ini dari 0 berarti 30 ya, 29. Di sini ada 2 variabel, years experience atau pengalamannya berapa tahun gitu dalam bekerja, kemudian salary atau gaji. Kita lihat apakah ada hubungannya antara years experience dengan salary. Ini biar enggak panjang, print head juga boleh. Kalau datanya kecil, print df boleh juga. Suka-suka untuk lihat data saja. Buat baris data baru, kita akan menentukan X dan Y. Karena X dan Y ya ini variabel, 2 variabel dalam regresi linear sederhana. Karena sederhana hanya ada 2 variabel, X, Y. X itu independen dan Y itu dependen. Untuk X itu df kemudian years experience, lalu kita values reshape dimana untuk reshape min 1,1 itu mengubah array 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Kemudian kita tentukan yang Y itu berarti salary. Kemudian sama titik values dot reshape. Kalau sudah, kita play atau control enter. Nah, nih ada error nih. Error salary. Ini di garis bawah merah. Kenapa error? Karena di sini saya membuat S-nya kecil, padahal di datanya itu S-nya besar. Itu bermasalah karena sensitif hurufnya, besar-besar, kecil-kecil.
Nah, sudah mau kan ketika diubah menjadi huruf besar. Setelah menentukan XY, langkah selanjutnya adalah membuat model regresinya. Linear regression. Kemudian kita masukkan XY. Kita sudah jalankan. Sudah tampil begitu, sudah betul. Lalu kita buat baris kode lagi. Isinya ini menampilkan data ini di dalam grafik. Karena dari grafik itu nanti kita bisa tahu dua variabel ini berhubungan atau tidak. Karena kalau tidak berhubungan dipakai untuk estimasi ya nggak akan cocok nanti. Kita ketik dulu data kodenya. plt.plot. Sebaran atau sebaran data boleh, atau scatter plot. X label ini untuk yang X tadi yaitu years experience. X. Kemudian yang Y label tadi salary atau gaji. Lalu kita tampilkan show plt show, jalankan. Nah nih, module matplotlib has not attribute scatter. Oh keliru tulisnya nih, scatter. Ada X nya, nggak mau dia. Nah ini adalah sebaran data yang Y salary, X nya year experience. Ini garis koefisien regresinya. Ketika datanya ini banyak yang mendekat ke garis merah ini, maka ada hubungan antara years experience dan salary. Nanti ketika titik-titik birunya ini menjauh dari garis, biasanya nggak ada hubungannya. Dan kata lain, untuk estimasi ya nggak bisa kalau tidak ada hubungannya. Kalau seperti ini bisa. Nanti coba kita cek. Kita menentukan nilai A. Tentukan A. Dalam persamaan regresi linear, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. A itu konstanta. Tinggal ketik model dot intercept. Ini jalankan. Ini mencari nilai A. Kalau dalam manual mencari nilai A itu panjang sekali ya rumusnya. Tapi kalau pakai Python kita bisa menerapkan rumus ini karena sudah di import library-nya. Oke, A-nya ketemu, kita cari yang B supaya bisa membuat estimasi. B itu koefisien regresi atau kemiringan. Reg model titik koef. Nah,
Nah, di sini nilainya positif. Kalau positif, angkanya besar juga, itu untuk estimasi bisa cocok. Jadi, tapi kalau negatif dia nggak cocok untuk estimasi nanti. Datanya nggak ada hubungannya. Jadi bisa dilihat dari kemiringan atau B ini, koefisien regresi, bisa dilihat dari sebaran datanya untuk melihat hubungan dari dua variabel tersebut. Kemudian kita estimasi ya. Kita lihat dulu tadi datanya itu apa ya? Print DF. Nah, datanya ini experience-nya 1,2, 1,4, 44 sampai 10,6 tahun bekerjanya ya, pengalaman kerjanya. Itu gajinya 121.873. Itu dalam dolar. Karena di sini kita ambil datanya dari luar. Ketika kita ingin gaji 150.000 misal, pengalamannya berapa tahun? Nah, kita bisa mengestimasinya dengan persamaan Y-A dibagi B. B-nya adalah koefisien. F. Kita coba jalankan di baris kode lain. Saya mau X-nya Y-nya tadi ya 150.000. Langsung diganti saja nih. X-nya berapa ya? Kita cari. Oh, print X. Print X. Oke. Nah, ini 13. Kalau mau gaji 150.000, maka experience-nya atau pengalamannya 13 tahun. Seperti itu. Kemudian kita coba yang ini. Kalau pengalamannya kita tes ya. Kalau pengalamannya 13,24, Y-nya berapa ya? Nah, sini ganti aja 13,24. Print Y. Nah, 149.965 mendekati 150.000. Ini cocok ya, rumusnya begini untuk yang Y sama dengan A plus BX. Kalau mencari X ya X sama dengan Y min A per B. Kita coba lagi yang bulat. Saya pengalaman 15 tahun, berapa salarinya? Keliru, ininya diganti. Maka salarinya 166.597. Kita tulis di sini. Kalau saya mau salary 166.597, berapa tahun saya harus bekerja atau berpengalaman bekerja? 14,9 atau mendekati 15.